Cek. Apakah suaranya jelas? Dibantu di komen di kolom chat ya. Dulu baru ada 4 partisipan hadir. Setting dulu. Boleh setting dulu dan boleh di saya hadir pada dari Pak sama Pak Jimmy sama ada Bu Septi. Wah, Wiraningsih. Bu Septi ini sangat milenial sekali ya. Terhormat sekali ikut dalam webinar malam ini. Bu Septi, selamat bergabung, semoga bisa menyerap ilmunya baru kita bagikan hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang trading berdasarkan institutional logic. Sesuai dengan judul webinar kita hari ini, akan sangat spesial sekali teman-teman. Jadi Bapak Ibu, siapkan catatannya dan siapkan kopinya, kita sharing dan belajar bersama. Okay? Dan siapkan juga MP4-nya supaya kita bisa belajar sambil praktik. Betul sekali Bro Dandi. Nah, di sini saya ditemani oleh Bro Dandi. Betul sekali. Sebenarnya bukan jadwal saya webinar, cuma kebetulan saya lagi kosong, jadi nggak apa-apa lah ngisi bareng Bro ini. Betul, mantap nih Bro Dandi, ini sangat spesial sekali. Kita bisa disebut sebagai traders milenial ya Bro Dandi. Traders milenial banget kita. Karena apa traders milenial itu? Karena kita sebenarnya masih muda-muda kayak gitu, betul sekali. Dan di sini bukti bahwa trading itu nggak harus mandang usia, harus mandang dari yang muda sampai yang tidak muda jangan sebut lah. Dari yang kalangan rendah sampai kalangan tinggi semuanya bisa trading. Betul. Jadi trading tidak memandang kasta maupun usia. Betul sekali. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang jam terbang, ya kita mulai jam terbang ya kita masih belajar lah. Masih banyak lah jam terbangnya yang jauh lebih lama dari kita. Cuman kalau misalnya ilmu, ya, insya Allah kita bisa membagikan kepada Bapak Ibu. Betul sekali. Betul sekali. Dan satu kali lagi mungkin ya kita di sini bukan untuk menggurui juga ya. Kita sama sekali tidak menggurui, tapi kita hanya berbagi dan sharing pengalaman, diskusi. Lebih ke diskusi sih kalau ditanya. Jadi buat Bapak Ibu di sini yang udah hadir, boleh nanti kita sharing atau tukar ilmu atau kita tanya-tanya ya, boleh. Itu. Boleh sekali. Oke, langsung aja ke pembahasan materi institutional logic ya. Apa sih institutional logic itu? Nah, jadi ini ya secara singkatnya, untuk trading berdasarkan institutional logic itu kita harus tahu dulu nih siapa sih yang menggerakkan market. Nah, yang bergerak ya juga ya, karena market itu kan pasti bergeraknya berdasarkan yang saya tahu ya, berdasarkan permintaan dan penawaran, supply and demand. Hukum penawaran dan permintaan, betul sekali Bro Dandi. Nah, siapa sih yang menggerakkan market? Siapa sih yang bikin supply and demand-nya itu yang sangat berpengaruh sekali? Gitu kan pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga masih ada sebagian yang belum tahu siapa penggerak market sebenarnya. Nah, itu. Boleh dijelaskan, Bro? Boleh dong, kita langsung saja. Baru ada 5 partisipan. Nggak apa-apa, sambil berjalan lah. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada kesibukan mungkinnya Bro Dandi. Sekali gitu. Karena ini malam Jumat. Oh iya, malam Jumat juga, ini malam spesial buat Bapak Ibu yang udah berkeluarga. Seperti itu. Dan mungkin tadi alhamdulillah ya di grup Dynamic Education Center kita udah ngeluarin signal sel XAUSD dan alhamdulillah udah cut profit juga Bro Dandi. Dan di kelas privat juga udah ada 3 signal hari ini. Dan alhamdulillah semuanya udah profit. Sekarang udah clear posisi semuanya. Tidurnya nyenyak, bisa melanjutkan aktivitas yang betul sekali, yang lebih penting. Nah, kita pelajari nih gitu kan. Jadi maksudnya kenapa kita harus belajar? Jadi kita tuh nggak hanya mengandalkan signal-signal dari kami. Jadi nggak mungkin selamanya juga kan kita hanya mengandalkan signal. Kalau misalnya orangnya mati, yang ngasih signalnya gimana? Nggak akan bisa trading lagi loh. Kalau kita berhenti ngasih signal nanti gimana? Gitu kan pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat menciptakan signal sendiri. Betul sekali di sini. Caranya gimana? Ilmunya ambil. Nanti kita bisa kupas nih. Apa sih reason nanti kenapa entry buy, kenapa entry sell, alasannya. Nanti kita bisa dibicarakan dan kita kembali lagi ke judul tadi
apa sih trading Institutional berdasarkan institutional logic gitu. Karena Bapak Ibu yang harus diketahui yang pertama itu adalah siapa sih yang menggerakkan market di sini? Siapa sih? Salah satunya korporasi-korporasi besar, terus big trade, bank-bank besar. Kayak misalkan kalau Mandiri itu masih kecil lah, masih kecil. Kalau yang besar itu Saxo Bank, kalau di luar negeri Saxo Bank. Di mana di Amerika? Di Amerika. Oh, Amerika ya. Citibank. Citibank. Lalu ada JP Morgan. Banyak juga ya. Banyak juga yang bisa dilakukan. Dan kalau kita berbicara tentang tadi kan itu perbankan ya. Nah, kalau kita bicara tentang perorangan itu ada juga bro. Ada juga perorangan. Nah, itu disebutnya sebagai hedge fund manager, tapi itu di manage juga sih sebenarnya. Ada yang manage, misalkan ada di Warren Buffett, tapi pasti modalnya itu gede banget itu kan yang bisa menggerakkan market. Jadi orang-orang seperti itu ya kita bisa sebut sebagai big trade, big boy gitu kan. Big boss ya. Ibaratnya gini lah, kalau di trading itu kan misalnya big trade itu kita sebut aja sebagai ikan hiu. Nah, kita itu yang ngikutin ikan hiunya, arahnya kemana. Jangan dilawan karena kita nggak akan bisa ngalahin ikan hiu. Ikan hiu. Logika simpelnya, logika awamnya. Kita di sini itu bisa kita sebut juga sebagai ya trader retail. Kita ngikutin arus market aja. Jadi nggak terus. Nah, kenapa selalu turun, kenapa selalu naik? Ya emang suka-suka mereka. Kan dari sini kita cuma bisa memprediksi. Nggak akan 100% bisa. Tapi orang-orang seperti hedge fund, big trader itu dia transaksi juga berdasarkan analisa juga bro tadi. Jadi nggak asal misalkan buy dia langsung naik, sell dia langsung. Apalagi modalnya kan gede-gede banget. Nah, secara singkatnya trading berdasarkan institutional logic. Jadi orang-orang big trade itu disebut sebagai big trade ya, itu dia menganalisa atau menunggu peak harga di mana harga tertinggi atau harga termahalnya dan harga terendahnya. Seperti itu support dan resisten, tapi ini melebihi tentang support dan resisten. Bisa lebih high end-nya tuh kita sebut tadi bro, tadi kan nyinggung tentang supply and demand. Nah, di sanalah big trade dia transaksi kayak gitu. Kalau bisa kita sebut, kalau kita bisa disebut ya, itu big trade itu sebenarnya udah naruh buy limit, sell limit, pending order. Udah naruh buy limit, sell limit, udah analisa jangka panjang. Itu saja bro. Nah, di sini kenapa sih harga itu bisa naik atau turun kan kayak gitu. Pertama tadi salah satunya adalah ada di mana hukum supply and demand kayak gitu. Ada big trend yang sedang menyelam kolam cycle. Adapun misalkan buat Bapak Ibu mungkin yang tahu ya, ada beberapa tipe broker juga bro dan oh iya, boleh dijelasin satu-satu. Salah satunya ada yang dimana broker bandar. Nah ini salah satunya kalau broker biasanya disebutnya dealing desk betul sekali kalau secara harganya di pertradingan derivatif seperti ini gitu. Jadi disebut sebagai dealing desk. Nah ada juga non dealing desk atau bukan broker bandar. Nah contohnya lebih non dealing desk itu adalah kita di Dimex. Kita bukan broker bandar. Biasanya broker bandar itu kalau misalnya nyari keuntungan itu dari loss-nya member-member mereka. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu di sini pernah ikut di broker lain ya, sengaja di lossin gitu ya istilahnya. Ya karena itu keuntungan mereka, keuntungan buat mereka, kerugian Bapak Ibu keuntungan buat mereka. Jadi jangan heran kalau misalnya MC atau loss di broker bandar itu udah hal yang biasa. Nah betul. Nah tadi berbicara tentang broker nih kayak gitu kan, ada juga nih bro Dani iming-iming misalkan no spread, no swap, no komisi, free komisi gitu kan. Waduh itu logikanya gini aja, broker ambil keuntungan dari mana? Nah gitu kan, broker profitnya dari mana? Karena broker itu bukan panti sosial, gitu kan. Broker itu bukan panti sosial ya. Iya benar, pasti nyari keuntungan juga. Nah kayak gitu. Nah misalkan apabila ada yang broker luar tuh kan gitu, ada yang free komisi, free swap, free spread, itu pasti udah jelas. Jangan pernah tergiur dengan
yang gratis kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi saya mending komisi gede tapi brokernya bisa saya buat konsisten profit gitu loh. Aman juga tradingnya. Aman juga tradingnya, dana kita juga aman. Nah, misalkan nih kalau ada yang brokernya no spread itu logikanya gimana sih? Nah, itu pasti ujung-ujungnya profitnya dari lossing nasabah, dari lossing member yang lain. dari lossing lain. Nah misalkan yang sekarang lagi hangat nih yang terjadi itu di Sultan Capital itu semuanya itu bukan Indonesia, Sultan itu di bawah kamu. Nah jadi gini ceritanya berganti. Gimana? Sultan itu yang pertama itu kalau setahu saya ya dia pakai tradingnya pakai robot. Jadi itu advisor. Nah mengiming-iming ada yang mengiming-iming juga pakai fixed income guys. Gak ada yang namanya fixed income dalam dunia trading. Nah kayak gitu itu udah nggak masuk akal juga kan kayak gitu fixed income. Dan yang anehnya yang memberi signalnya tuh udah tahu tuh jam-jamnya tuh kayak misalkan di jam 12 nih, jam 12 buy now, jam 12 buy tahu jam 12 gitu kan. Padahal harganya belum terjadi gitu kan itu itu udah jelas banget itu bisa dimainin tuh si grafiknya, si harganya secara logika aja lah itu udah jelas itu bandar. Nah itu salah satunya kita harus berhati-hati juga nih untuk membeli untuk bertrading. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan sesuai dengan judul ya. Nah, secara contoh, apa sih trading berdasarkan institutional logic tersebut? Nah, saya punya contohnya ya, udah pernah terjadi kemarin yang pas waktu flash crash nonton peron yang turun sampai 1000 pips guys. Bayangin itu dalam sekejap mata ya. Kita baru bangun gitu kan istilahnya. Iya, baru bangun di Senin pagi udah dikasih terapi shock terapi guys, itu sangat mengejutkan sekali kita juga ya sedikit kena ya. Nah ini Bro Dani pas kejadian itu seperti ini kan pas sekitar 2 bulan yang lalu ya betul. Oh iya waktu bulan Juli di sini bulan Juli ini nonton Pero ini Jumat malam kalau nggak salah turunnya sampai 450 pips ya. Iya kurang lebih ya. Nah ini saya tanda ini. Oh ini bisa nih gambar ya. Nah, ini non Pero dia turun. Kenapa? Karena jelas ya non Pero ditanya positif sekali. Ya dan close-nya itu di hari berapa? Ini kelasnya hari Jumat malam close di 17.60-an lah. 17.60-an dan open market di hari Seninnya ada di bawah banget. Nah, di 1690. Itu kalau ada yang ambil sell, YouTube itu udah jadi miliarder. Oh iya yang sell. Betul. Cuman emang banyaknya trader juga sih baik. Betul sekali. Udah jelas sebenarnya karena di sini juga secara teknikalnya. Itu udah jelas signal baik. Ini disupport. Yang pertama ini support pertama ya. Dari pola-pola candle-nya juga udah kelihatan ya. Bakal naik gitu dan ternyata dihantam sama news. Kan sama news non Pero-nya semuanya positif. Langsung terjun pagi. Nah, lalu di sini ganti nih pas hari Jumat diganti nih ini juga support ya Bro Dani? Iya benar. Pas support. Itu pas close di Jumat malam ya, close-nya di tempat di support banget. Dan analoginya kalau misalnya udah ada di support, harga bakal naik kan? Dan ternyata ini malah di dump terus, di bawah dump terus ke bawah. Diturunin terus. Nah di sini nih Bro Dani yang sangat menarik sekali apabila kita sasarannya saya masih suka teori konspirasi kayak gitu. Gimana? Kayak gitu. Nah di sini juga nih ada ketemu nih support nih Bro Dani. Iya itu ada support lagi di bawah, cuman kita nggak prediksi bisa turun sampai gitu kan. Dalam sekejap. Nah berapa satu hari itu malam? Ini di sini turunnya cukup sekali karena di sini udah jelas banget. Di sini bisa dibilang area support. Iya. Support atau area demand ya. Demand ya atau demand zone permintaan. Area apa itu? Nah, ini secara institutional logiknya big trend tadi ya dibilang sebagai big trend, dia masih pengen harganya itu di bawah
di rendah banget. Udah ngepick di paling terendahnya di sini, langsung diangkat dong Bro Dandi. Langsung ketutup lagi, Langsung bahkan ketutup gap, lagi. ada gap kan, langsung ketutup lagi itu dalam Betul waktu sekali. 3 hari bro. Nah, disinilah institutional logic tersebut masuk nih. Kayak gitu Bro Dandi. Bisa itu. Kalau kita bicara tentang trading itu bisa dikatakan atau bisa dibilang it's all about capitalism system. Apa itu artinya? Nah, kapitalisasi sistem mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu juga ya. Jadi kita beli barang pengennya tuh di harga paling rendah. Bener nggak? Bener Itu kan? adalah Kita juga kalau misalnya pengen beli emas fisik, Mas Rizky gitu. Pasti Pengennya itu di harga murah. harga yang murah Nah, banget. sama halnya logikanya berdasarkan institutional logic seperti itu kayak gitu. Jadi si para big trend itu dia masih pengen nih Masih pengen dapat masih harganya harganya di paling bawah banget. Nah di sini pas banget dia ngepicknya tuh di area Tapi bener ya Terus, tadi kata Bro, jadi kalau misalnya big trade itu dia udah pasang buy limit sell limit. Ini gitu kan. ngepas banget ya di area demand-nya Ini itu pasti. pasang buy limit. Ya, kalau kita bisa terawang Dan yang pasang buy limit pasti nggak sedikit karena dari sini dia langsung naik lagi. langsung naik di sini. Disinilah institutional logic jalan. Nah. Gitu. Ini kurang lebih trading berdasarkan institutional logic. Berarti istilahnya berdasarkan sentimen pasar. Sentimen market untuk sentimen pasar gitu, seperti itu. Jadi, nah tadi yang saya bilang ya, di sini para big trend, di sini para institusi besar udah pending order di sini, Pending order, udah jelas. PO di sini, Pas banget di area demand. pas banget di area di supportnya. Nah, berarti kita bisa ngikutin juga nih, kayak gitu. Kita bisa ngikutin di mana sih area-areanya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada multiple resisten ya, Triple ya? triple betul, multiple resisten triple. Ini cukup lumayan kuat sekali dan ini harga bisa, kalau menurut saya analisanya bisa ngepick ke sini Bro Dani. Pick lagi kembali lagi ke sini. Bakal naik lagi. Ini daily ya? Ini daily. Jangka panjang. Daily. Oh berarti nggak menutup kemungkinan juga banyak yang pasang buy limit di area demand. Dan di area triple supply-nya itu juga banyak yang pasang sell limit. Oh, dan pasang sell limit, betul sekali. Pak. Soalnya itu ngepas banget dia naiknya pas di area supply. Dan juga sama ya, begitu pun sebaliknya. Begitu pun sebaliknya. Begitu pun sebaliknya. Ini kan area ini, Garis. ini kan area resisten nih, Ya, atau supply kan? lah. Kayak gitu. Ini harga naik, ini belum tahu nih, kita belum tahu. Nah pas di sini ini pasti intentional logic juga masuk di sini. Ini dulu udah masuk area sell. Udah masuk area sell. Kita bisa ngikutin nih. Kayak gitu. Ini pasti ada reaksi minimal 5 poin, 10 poin dapat. Apalagi ini daily. Apalagi ini daily kan. Bukan satuan lagi, udah puluhan sampai ratusan ya. Exactly. Dan kalau kita breakdown lagi lebih dalam, kita lihat lagi. Ini harga udah naik dulu lagi. Dia pas banget masih banget. nge-pick di sini. Nyampe lagi Ini gitu, pasti. Dan berdasarkan analisa di masa lalu kita berdasarkan sejarah, Ya, sorry. harga sekarang berarti bakal naik lagi sampai area supply ini. Betul, kurang lebih di sini ya. Iya. Ini potensinya masih bisa ngejar lagi ke peak di. Dan itu bisa jadi ketahanan yang cukup kuat juga ya. Soalnya udah 3 kali disentuh tapi belum berhasil di breakout. di breakout. Kita analisa ini. Untuk yang minimal bisa buat gambaran yang buat Bapak Ibu di sini. Nah, ini di area 1830 deh, kita quote di 1830 ya. Ini menjadi area multiple resistennya atau bisa kita sebut juga sebagai area supply ya, supply zone atau penawaran. Coba tarik dari harga sekarang sampai area supply-nya ada berapa poin? Area sekarang 27 poin ya. 27 poin kurang lebih. Udah momen banget. udah banget kayak gitu. Nah, apabila kita misalkan ketinggalan momen nih, kalau kita yang buy misalkan, kita bilang, kita ketinggalan momen nih kalau buy kayak gitu. Nggak apa-apa, kita bisa tunggu nih, kita bisa tunggu
minimal harga udah nyentuh ke sini, kita bisa ancang-ancang buat Sell-nya. ambil entry sell posisi seperti itu. Karena enaknya kita trading di forex itu kita 2 arah transaksi. Dua arah Mau transaksi. naik mau turun kita bisa ambil profit. Exactly Kalau seperti itu. misalnya ya mungkin sekarang buynya udah flat nih, masih ada peluang sell-nya di area resisten itu enak banget sell-nya. Itu untuk awalan trading berdasarkan institutional logic ya. Berarti intinya balik lagi dong ke support dan resistance. Ke support dan resistance betul exactly. Enggak. Jadi berdasarkan teknik atau analisa apapun ya itu support dan resistance. Nah, disinilah saya tekankan lagi untuk Bapak Ibu, apapun tekniknya, apapun metodenya, apapun indikatornya, Apapun itu tetap berdasarkan support dan resistance. basic dari semua teknik. Basic dari semua teknik. Jadi intinya Bapak Ibu minimal harus hatam betul cara menentukan support dan resistance yang baik dan benar. Kalau misalnya support resistance udah hatam gitu ya, teknik-teknik lain gak akan sulit. Gampang. Saya jamin gak akan sulit. Misalkan kita udah tahu nih cara menentukan support dan resisten, kita pengen lebih high lagi, gitu kan, kita pengen update lagi untuk teknik kita bisa menggunakan moving average, Moving yang average. bisa dipakai ya. Bisa juga pakai 3 bisa juga pakai Fibonacci itu lebih high lagi. atau misalnya pakai pivot. Pivot itu bisa seperti itu. Nah, itu mungkin untuk trading berdasarkan institutional logic. Sebelum dilanjut ke analisa dan yang lainnya, boleh ada yang mau ditanyakan? Langsung aja tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang bingung. Masih ada yang bingung ya? Itu kurang lebih trading berdasarkan institutional logic. Dan sama ini, kalau ini pas banget kan, ini ada resisten. Ini nge-fit banget dia langsung pro. Jadi apabila harga udah di area resistennya, itu jangan sampai kita beranggapan untuk entry posisi high. Jangan sekali. Kalaupun misalnya trennya naik, Ya, tetap betul sekali. aja. Tetap aja. Sekuat-kuatnya tren itu harga nggak akan naik. Nah, terus, betul sekali. Turun terus, pasti dia volatilitas. Jadi naik turun. Bikin wave gitu kan. Nah, Wow, gitu. wow. Cuman kelihatan itu yang lebih dominan harganya kemana, Kemana, itu gitu. ambil trennya. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan nggak usah bahasa Sunda nama, kadang nggak usah burung busuh gitu. Gak usah burung musuh lah ya. Misalkan kalau ini harga udah di area resisten di sini nih, Ya, jangan sampai sekali lagi kita akan berpikir untuk buy. mungkin nama nyantai weh. Nyantai, Nyantai weh. Slow. Lebih baik itu, nah kita kan untuk analisa itu berbicara tentang probabilitas. Apabila harga udah berada di area resistennya, itu probabilitas yang lebih besarnya itu kita ambil posisi untuk sell-nya. Walaupun nggak Seperti itu. 100% pasti Betul bakal sekali. turun di area resisten. Ada kemungkinan buat ketembusnya juga. Ada, betul sekali. Cuman peluangnya atau potensi yang lebih besarnya pasti harus Besar. sell-nya kalau harga udah di resisten. Nah. Karena logikanya gini, harga udah di resisten, harga udah mahal. Udah nge-pick gitu kan mahal. Iya, betul ibaratnya kita beli emas fisik aja, kalau emasnya Iya. harganya udah mahal, kita bakal jual mas. Iya. Nah, mungkin kita beli lagi yang Di harga banyak mahal. sih, di harga Kecuali mahal. kalau yang punya duit. Lu kalau Soalnya yang kalau lain, uangnya udah nggak ketampung, nggak Gitu. masalah. kalau apa beli emas harga mahal aja. Kayak gitu. Tapi kan kalau secara bisnis, ya gitu kita Iya, karena Jual. kita di sini kan bisnis. kita di sini bisnis. It's all about business. It's all about capitalism. Business is business. Bisnis. Kita beli di harga terendah, Jual, jual jual, tinggi seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai Bapak Ibu ini apabila harga berada di level-level resisten misalkan, jangan untuk berpikir kita mau buy. Kayak gitu, mau buy. Kita tunggu dulu. Apabila kita mau buy juga kita harus tunggu dulu nih. tunggu dulu. Harus berdasarkan breakout system. Nah, Kayak gitu. jadi misalnya nih harga udah di area resisten, Nah. ternyata harganya tembus area resisten. Jadi Jangan diambil buy-nya langsung. Nah, misalnya tembus kayak gini. Wah, tembus resisten, Nah. langsung ambil buy. Jangan. Jangan, Itu enggak, masih seperti itu. burung busuk. Tunggu harganya retrace atau misalnya apa sih nyebutnya koreksi lagi ke area ini dinamakan resisten yang hitam support atau RBS. Nah, ini baru di sini nih peluang kita buat ambil posisi buy-nya Buy-nya. berdasarkan breakout system. Targetnya yang mana, terdekatnya targetnya itu di sini resisten. Resistennya. Itu simple aja trading udah lebih rumit. Ini kita trading tanpa indikator. Ini tanpa indikator. Ada indikator cuman candlestick Candlestick. aja. Betul, setuju sekali. Istilahnya naik ke chart, nah ini
Tapi berdasarkan support resistance kita tetap bisa analisa harga bakal kemana. Kita bisa tetap menentukan open posisi apa yang bagus. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, candlestick itu adalah indikator. Kalau misalnya nggak ada gambar sama sekali, blank hitam, nggak ada candlestick. Itu nggak tahu ini trennya apa gitu kan. Kalau pakai candlestick kita bisa tahu trennya kayak gimana, koreksinya kayak gimana, batasan-batasan support resistennya di mana. Itu lebih sehat trading berdasarkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu boleh? Sebelum kita nyari peluang untuk malam ini, kali ini ya. Open posisi ya. Posisi nih. Kita ambil signal biar cuy ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ini udah hatam banget nih untuk penentuan support dan resisten. Kita bisa lanjut lagi menggunakan indikator moving average. Biasa kita pakai juga nih. Biasa kita pakai. Kalau saya sama Master Samson sama Master Syam itu pakainya periodenya di 34 eksponensial tuh. 34 eksponensial. Berapa average? Dua. Satu lagi berapa? Ini yang pertama, lalu satu lagi di 13. Average 13. Eksponensial dua-duanya. Sama eksponensial dua-duanya. Oke, gimana rule-nya, cara bacanya? Rules-nya kurang lebih mungkin Bapak Ibu yang udah tahu juga ya. Kurang lebih ini kayak Emang Merdeka ya? Kayak Emang Merdeka ya, tapi beda periode. Beda periode. Ini pengobatannya lebih cukup besar sekali kan. Kalau Emang Merdeka itu 12-24 ya. Kalau ini 13-34. 13-34. Kenapa 13-34? Karena kita ambil angka-angka dari Fibonacci. Itu 13-34 ini adalah salah satu angka Fibonacci juga kalau dari. Nah, kalau pakai misalnya average 13-34 itu kan hitungannya periodenya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Betul. Cocoknya buat sistem trading yang kayak gimana? Nah, cocoknya Bapak Ibu kan kita menyesuaikan nih dengan gaya tradingnya masing-masing. Kalau di sini kan kebanyakan kita gaya tradingnya itu intraday gitu kan. Intraday. Jadi bisa disebut juga sebagai mid-term lah. Gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Terus sekali jadi nggak long term tapi juga tapi bisa dipakai scalping. Oh, bisa dipakai juga. Dipakai scalping. Nah, salah satu fungsi untuk moving average yang pertama itu untuk indikasi tren, bro. Indikasi tren, sepakat banget. Indikasi tren. Nah, misalkan sekarang nih tren di XAUUSD. Nah, si garis moving average ini kan dia berada di bawah harga sekarang, ya tadi atau berada di bawah candlestick ini lah. Terus seperti itu. Nah, ini yang berarti indikasi bahwa tren yang sedang berjalan di time frame H1 itu sedang naik atau bullish trend seperti itu. Itu yang pertama. Nah, salah satunya trading yang aman itu kita follow the trend nih. Follow the trend. Kayak gitu kan. Ada istilah yang namanya trend is your friend. Trend is your friend. Jangan dikhianati. Jangan dikhianati. Adapun kalau mau counter trend itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuman harus siap dengan risikonya juga. Harus siap dengan risikonya betul sekali. Nah, tadi itu sebenarnya yang kita kasih signal itu sell itu sebenarnya counter trend. Bener, counter trend. Tapi karena kita udah analisa juga, planningnya jelas, entry dan exit point-nya juga jelas. Jadi cuy ya. Nah, ujung-ujungnya kita beberkan nih kenapa sih ada risetnya tadi entry sell. Oh, kita beberin juga tadi yang buy. Ini ada sangkut pautnya nih dengan price tadi. Oke, ini kan belum terjadi, misalnya harga sekarang ini belum terjadi nih. Ini kan. Nah, ini si moving average dia udah crossing di bawah candle. Crossing candle maupun crossing kedua EMA ini ya. Nah gitu. Nah, ini bisa disebut juga kalau dalam istilah trading saham itu golden cross. Golden cross. Kita mau ancang-ancang buat aksi pembelian atau aksi buy. Bahkan kalau kita lihat pola candle-nya juga ini udah jelas. Exactly, enak banget nih buat chart pattern-nya juga jelas. Bahkan Di sini ada double bottom. Ini udah buy banget ini. Kayak gitu. Ada double bottom. Dari chart pattern-nya juga ini jelas bahwa di sini akan ada reversal atau kebalikan arah dari tren turun jadi tren naik. Nah, kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga untuk selanjutnya ya kita bahas juga nih. Jadi selain kita menggunakan indikator moving average, itu kita bisa combine juga nih dengan chart pattern, indikator, terus yang lain. Nah, biasanya
kebanyakan trader tuh pasang banyak-banyak indikator. Itu yang salah. Itu kurang banget kayak gitu kan. Sebenarnya kita lihat chartnya juga susah gitu kan kalau kita insert kebanyakan indikator. Sampai candle aja nggak kelihatan. Nah nantinya yang dikhawatirkan itu voting indikator, misalkan moving average itu menunjukkan buy nih, tapi osilatornya atau stokastik misalkan sell. Nah, itu kan jadi bingung. Galau kita kan, buy apa sell? Jangan-jangan buy sell. Untuk indikator tipsnya cukup maksimal 2 sampai 3 indikator kayak gitu, cukup lah gitu. Selebihnya kita bisa untuk menggunakan pola-pola candlestick, chart pattern, lalu charting tools seperti Fibonacci, trendline. Nah di sini kita balik lagi kenapa tadi yang pertama itu kita entry buy kan di Paribat ya, pagi-pagi kita itu udah jelas 2 kali. Sebenarnya di sini ini udah jelas double bottom dan neckline-nya juga udah ketemu bro dan itu yang ini ya. Ini kita bisa disebut RBS juga. Nah, di sini ini neckline-nya udah ketemu ya. Dan dia retest. Nah, ini nih yang tadi kita bahas itu, breakout system. Ini kan udah breakout itu. Naik kan? Jangan di-buy dulu, pasti seret dulu ke bawah. Jangan di-buy di sini, jangan di-buy di sini. Jangan di-buy di situ. Jangan di-buy di sini. Walaupun udah ketembus gitu ya. Nah, walaupun udah ketembus kita harus sabar dulu. Kita harus sabar dulu. Tunggu dulu harga retrace lagi ke bawah. Nah, ini retrace-nya tuh. Di situ baru area buy-nya. Di sini baru kita bisa sebenarnya nggak salah juga, misalnya udah break out langsung ambil posisi buy, cuman pasti keseret dulu. Kita kan di sini nyari best price-nya buat open posisi. Harga terbaik Supaya pas kita open posisi nggak akan floating minus dulu, langsung floating plus, itu kan enak kalau kayak gitu. Jadi one shot langsung one shot one kill. Dan tadi juga kita udah ambil peluangnya di mana sih? Di situ di area buy itu udah ambil buy 2 kali dan alhamdulillah dapat kan. Nah ini nih kita udah tahu nih indikasinya kan berdasarkan tadi yang pertama moving average, lalu yang kedua itu berdasarkan chart pattern ada. Nah kita nggak tahu nih kapan mau exitnya. Nah udah running profit tapi kita nggak tahu nih kapan kita take profitnya. Nah kayak gitu kan. Nah di sini ada resistennya nih Bro Dandi. Yes, di sini ada resisten nih. Di sini kurang lebih. Intinya support resisten lagi ya. Intinya support resisten lagi, apapun metodenya, apapun indikatornya, intinya support resisten lagi. Nah, di sini ada resisten nih kayak gitu. Nah, kenapa tadi kita ngambil posisinya sell atau ngasih signal sell di DEC? Itu karena kita kalau mau follow buy-nya itu ketinggalan kalau harusnya pas ada pola double bottom. Nah, di sini makanya itu kita sell aja deh gitu kan. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah udah profit ya. Nah disinilah harga itu nggak akan selamanya akan terus-terusan naik. Jadi pasti pasti akan ada namanya fase koreksi atau secondary reaction seperti itu. Kalau secara bahasa awamnya bikin kepala cangkul. Ada cangkul, ada kepala cangkul. Nah, ada badan cangkul. Badan cangkul. Kepala cangkul. Nah, ini badan cangkul, lalu ini kepala cangkul. Seperti itu Bro. Nah, kalau buat sekarang nih, yang harga kedepannya belum terjadi, bakal kemana XAU? Nah, untuk prediksinya, untuk analisanya di XAU-USD ini kurang lebih ini masih akan proyeksi naik. Tapi kalau kita buy sekarang telat sih. Udah langsung naik. Tadi saya udah ambil buy. Ya? Tadi udah buy? Udah ambil buy di bawah. Masih floating sekarang. Floating plus tadi. Oh, ini kebetulan kita ada news juga nih Bro Dandi. Oh, ada news berapa nih sama? News apa ya? Ini Forex Factory. Oh, ini Forex Factory. Ada news di GDP. Jam berapa? Jam ini jam 7.30. Oh, bentar lagi. 11 menit lagi. Kita tunggu nih Bro Dandi sambil udah analisa belum gimana news GDP? Tadi belum sempat Soalnya kalau saya pribadi saya nggak pernah analisa news. Iya, kayak gitu. Nah biasanya nih di market, di grafik itu biasanya udah mencerminkan tuh si news itu harga akan naik lagi.
Ini biasanya ngaruh nggak sih pergerakan sebelum news itu bakal Pasti menentukan newsnya itu ke arah Nah, mana? sebenarnya ini Pak. Soalnya ini kan sebelum news nih 10 menit sebelum news tapi harga udah bergerak Udah kencang naik naik banget gitu. Ini udah kencang-kencang. Berarti potensinya bakal naik. Nah, kita lihat nih di jam 7.30 di sini peak USD ya. Oh euro juga. Euro juga ada nih ECB ECB press conference. Ini Bank Sentral Euro. European Central Banks. Nah, di advance GDP kuartal per kuartal kita kan udah kuartal ketiga, betul. Kuartal ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat dan bisa perhatikan juga visual effect-nya dulu nih seperti biasa. Nah, visual effect-nya di advance GDP ini actual greater than forecast is good for currency. Aktual lebih besar daripada forecast. Nah, apabila di sini jadi ada apabila dulu nih. Apabila aktual lebih besar daripada perkiraan itu bagus untuk mata uangnya. Ya, bakal positif apabila si aktualnya lebih besar daripada perkiraan. Tapi di sini lebih kecil. Nah, kita pertimbangkan juga nih. Di sini ada data forecast-nya atau data sebelumnya bro dan data sebelumnya bro. Forecast, previous ya. Previousnya di 6,7% untuk GDP USD Amerika ya. 6,7% ini berarti belum. Nah, tapi forecast-nya atau perkiraannya ini menurun bro Dandi. Menurun. Artinya XAUUSD artinya XAUUSD ini bakal naik dan US-nya itu bakal melemah. Jadi itu bro Dandi. Kelihatan sih dari pergerakan sebelum newsnya 9 menit. Tapi kalau kita langsung nembak ini pelan banget sekali banget. Jadi riskan lah. Nah, di sini ini kita bisa lihat juga ya di time frame H4 ini si harga naik, lalu dia turun, sampai MA ya? Sampai MA-nya dan dia langsung rebound lagi ke atasnya. Ini udah bisa OP harusnya. Udah bisa OP. Jadi nah kayak gini. Tadi udah naik, jangan di buy langsung di atas di sini dipucuk, jangan sampai kita tunggu sampai nyentuh dulu nih, betul. Baru OP gitu ya. Gitu. Udah ceria tadi. Harusnya kan. Jadi udah dijelasin juga di workshop tadi. Nah, buat Bapak Ibu yang mau langsung ya belajarnya boleh datang langsung belajar sore sampai jam 5 sore cuma 1 jam tapi ilmunya daging banget. Ceria banget. Datang dapat ilmu pulang bawa profit gitu. Apa? Di sini belajar sambil dibayar tuh Israel gitu. Definisi belajar sambil dibayar, sambil ngerokok, sambil ngopi gitu kan. Kita dibayarin semua sama market. Makanya enggak usah bawa uang. Betul. Bahkan ada yang juga dulu sampai Aceh ya, bro. Woi, Aceh benar. Aceh itu sampai ngebel-belain ngekos gitu kan. Ngekos di sini buat ikut edukasi offline-nya. Soalnya kenapa? Kan kita ada edukasi online-nya. Kenapa dia maksain buat ikut edukasi offline-nya? Soalnya katanya kalau edukasi online susah nerapnya ya. Gitu. Lebih enak buat belajar langsung itu nggak masalah. Artinya antusiasnya besar sekali dari Aceh itu dari ujung banget ya kan sampai ke Bandung itu luar biasa banget sih. Oke, kita apa lagi ya? Yuk boleh. Ada posisi kah Bapak Ibu di sini yang kita bisa diskusikan? Kayaknya clear. Kayaknya udah clear ya, alhamdulillah. Soalnya kelas udah clear, DC clear ya. DC clear, Privat, terus privat clear ya kita. Clearnya udah bisa tidur kenyang. Tapi kalau ada momen kita bisa manfaatin juga bro Dandi. Bisa dong. Kita lihat di mata uang nih. Apa itu? Euro. Euro-nya turun. Sterling pada turun. Ini. Tarik. Menjelang news ini pada turun nih mata uangnya. Sementara XAUUSD-nya manteng kalau gitu kan. Ini ada apa nih? Ini pasti ada. Kita sambil tunggu juga rilisnya bentar lagi, berapa menit lagi? 6 menit lagi ya. Kita standby. Yuk boleh sambil tanya-tanya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih awam juga ya, boleh. Tanyain aja. Yang bingung dia nggak ngerti waktu apa mengoperasikan MT4 pun kita ayo bisa apa-apa, nggak usah malu-malu gitu kan. Ya kebanyakan ada yang ngejapri tuh, ngejapri. Boleh yuk Bapak Ibu. Ada Pak Ali, di sini ada Pak Apit. Halo, selamat malam. Ada Pak Dedi, ada Pak Hendra, ada Pak Jimmy, semuanya ada Pak Obet, ada
Ini gue lah ya. Duela Eka. Lalu ada Pak Rahman semuanya. Wah, alhamdulillah saya say thanks sekali buat Bapak-bapaknya sudah menyempatkan waktunya. sudah menyempatkan waktunya, antusias sekali. Yuk boleh. Wah, Pak Ali nih biasanya yang sebenarnya nih, boleh Pak. Ayo. Pak Ali. Gimana Pak, udah profit berapa nih? Oh, udah Pak Hendra nih, Pak Hendra udah bagus tradingnya. Pak Hendra itu udah luar biasa banget. Itu luar biasa ya. Yuk semuanya Pak Jimmy kurang aktif nih, biasanya di grup ya. Pak Robert juga. Ayo semuanya boleh. 5 menit menjelang. Oh, ini Pak Hendra apa? Oh, kecoret kayaknya Pak. Ini menarik nih. Ausinya kalau kita lihat itu double bottom ya. Aussie. Cuman kan biasanya orang yang trading di Aussie itu yang tingkat kesabarannya tinggi, betul sekali. Karena lama banget banget itu. Padahal kita ngambil cuma 50 pips seharian. Bisa seharian, betul sekali. Karena kalau di mata uang, kayaknya cukup banyak. Iya, apalagi yang biasa trading di gold gitu ya, pindah ke Aussie. Wah, itu pasti kesel banget. Pasti. Sorry kesenggol. Nggak apa-apa Pak, santai. Santai. Ada catatannya nih Pak Hendra, kita coret. Enggak Pak. Yuk boleh. Oh, lihat jarum lagi. Ini bisa kita quote ya. Sini area supportnya nih. Udah dibentuk Euro USD. Oh, area supportnya. Ini bisa ngejarum juga ya Euronya. Ini menarik nih. Di sisi lain, advance GDP-nya itu forecast-nya itu melemah untuk USD-nya. Yang berarti apabila ke Euro USD itu pasti akan naik gitu. Apabila si news-nya rilisnya sesuai dengan forecast-nya. Dan sekarang harga Euro juga udah ada di area support ya kayak gitu. Jadi berkesinambungan. Dan kita lihat lagi GBP mungkin sterling sama yang ini dia. Ini biasanya menjelang news itu dia mau base price-nya nih. Support dan seperti ini aja nih. Jadi apabila kita bisa memanfaatkan pulang salahnya apabila dia retrace kita bisa berdasarkan refund system yang tadi sudah kita bahas. Tuh sekali. Jadi technical trading itu kurang lebih ada dua. Jadi kita manfaatin retracement system, lalu ada breakout system. Jadi nggak usah ketinggalan momen nih. Enggak ada. Momen masih banyak. Momen masih banyak, market jalan terus tiap hari 24 jam gitu. Jadi jangan bersedih apabila ketinggalan momen minimal harusnya nanya sebagai catatan juga nih. Kita harus menghemat penggunaan lot. Money management tetap dijaga. Ibaratnya kita punya sebuah amunisi nih. Jangan sebelumnya kita pakai langsung satu-satu. Sebenarnya trading itu adalah perang. Trade is war. Gitu. Jadi ya kita harus menghemat amunisi. Gitu. Apabila antisipasi nih kayak gitu. Jadi kita mencari momen itu harus benar-benar peaknya tuh pas banget. Banyak kalau plan A kurang sesuai, kita masih punya plan B dan amunisi kita juga masih ada. Kalau misalnya langsung plan A kita pakai semua amunisinya, plan B kita udah nggak punya peluru lagi. Betul sekali, itu harus ditekankan juga. Di sini nih yang masih nakal penggunaan lotnya. Nah, siapa nih? Kayaknya tahu nih beberapa nama yang masih nakal. Boleh ya. 1 menit lagi menjelang 1 menit lagi. Coba kita lihat Saul gimana Saul. Saulnya masih di situ. Untuk 1804 ini tadi resisten ya. 1804, 1802 itu resisten. Wow.
Udah rilis. Gimana? Gimana hasilnya? Wah, turun. Wah, kenceng banget ini. Kenceng. Wah, ini Berarti positif. Sampai nge-lag visinya nih. Ini sampai nge-lag di sini. Kita lihat ke mata uang. uang. Belum ada reaksi nih ke mata uang. Tawanya malah ngejarum lagi. Iya. Nah, ini menarik nih. Sini, gold ini kayak gini transaksi. Aduh, kenapa jadi gini? Point factory-nya, guys. Gimana? Wah. Gimana, udah dapat informasi? Apa hasilnya? Hasilnya, wah, jadi gede sekali nih. Kayaknya positif sih. Wah, negatif dong. Advance GDP-nya negatif dong. Tapi kita lihat unemployment claim-nya itu positif. Jadi gimana nih kalau ada yang satu negatif yang satu positif? Kita lihat dulu, ini ada satu lagi nih, advance GDP price index-nya. Kita bisa pertimbangkan juga. Ini telat gini ya. Langsung naik. Ngeri banget ini pergerakan harga. Positif, advance GDP-nya positif. Tapi kita bisa lihat di sini data previous atau data sebelumnya itu di 6,1%, tapi aktualnya masih kurang nih dari data sebelumnya. Jadi bisa dibilang juga ini masih negatif loh nanti. Betul sekali. Tapi di sini kan forecast-nya itu 5,3, itu tidak sesuai dengan forecast nih. Jadi lebih besar dengan forecast. Begitu. Berarti belum lebih naik ya. Belum lebih naik. Ini GDP, advance GDP-nya drop banget. Drop banget. Di sini kan kita bisa lihat juga pertimbangan impact-nya nih. Di advance GDP ini lebih impact-nya lebih high impact. Lebih high impact. Betul sekali. Yang sisanya yang buat medium. Medium ya? Bedanya kita advance GDP-nya sama kita unemployment. Kita lihat lagi ke Excel USD. Wah, masih stagnan berarti ya. Ada dorongan bayar dan sewa yang lumayan kuat. Betul sekali. Masih stagnan di sini nih. Naik turun. Nah, di sini jangan kita hiraukan juga. Di sini ada resisten juga, bro, dan Excel USD ada resisten juga. Sampai di hiraukan. Euro USD udah mulai menjarum Euro USD. Ini ke mata uangnya nggak reaksi ya? Ada momen nggak nih kira-kira? Lama nggak ya? GJ support. Sambil buy dong. ya. Kalau kita lihat kan, kita pertimbangkan juga dengan indikator tadi ya, untuk average. Kita praktekkan di 13 dan 34. Oke. Oh, ini masih ketahan di rating di hak. Tapi Ini hati. karena day ini menarik sekali. Dia udah pasti sama 13. Sama 13, dia langsung tiba di angka 13. Ada dorongan. Tapi saya belum punya watchlist sih. Udah ada dorongan tuh. Sesuai yang tadi kita analisa udah ada. Itu di area support. Nah, di sinilah kita jangan sampai menghiraukan area support dan resisten. Nah, walaupun lagi ada yang aja support dan resisten. Pixelnya masih stagnan ya, Bapak Ibu. Sini mau kan? Kocok atas bawah. atas bawah bayar sellernya kuat. Wah, ini apa? apa? Ini analisa apa, guys? Mas stresnya lagi gambar ya. Lagi belajar ini gambar. Gimana, bro, ini punya watchlist gak? Watchlist di apa? Buat sekarang? Jangka panjang
gimana? Masih salut? Oh, berarti sepakat kita sama. Sama ya? Jangka panjang tapi ya. Berapa targetnya Bro Dandi? 18 coba kita lihat. Kita lihat ya. US 18.30. Sama ya lo udah sama ya? Sama. Sekarang berada di 18.01, berarti 29 poin lagi. Tapi jangan sekarang nih, kita tinggal tunggu dulu nih triggernya buat kita yang di posisi baiknya kayak gitu. Entah nanti kita nunggu dulu buat breakout yang 18-13 dulu, itu bisa terjadi kayak gitu. Kita langsung follow buy, itu lumayan kan dari 18-13 ke 18-13 lumayan gitu, sekitar ya 15 poinan lah lumayan. Exactly. Atau misalkan kita mau sabar nunggu buat momentum sell-nya. Jadi 18.30 itu bisa. Itu untuk XOUSD yang tadi udah dibahas juga berdasarkan institutional versi CAD, JPUSD, USD, JPUSD, CAD. Biasanya rata-rata masih white hand Masih white hand sih. kayak selalu nanti masih ambil posisi sell-nya 18.30. Ini kalau kita lihat di Europe, di Constelling sih saya tadi udah di Constelling nih. Apa Bro Dandi? Suggest nih. Baik, udah ada di area support. Udah jelas ya. Kenapa baik? Karena ya secara teknikal ini udah di area supportnya, udah mendekati area supportnya ya. Udah mendekati supportnya, dan untuk risk to rewardnya ini pasti masuk banget nih. Resikonya kecil, stop lossnya boleh di bawah sini, Potensinya besar. potensinya besar. 40 pip lah. Kita ambil posisi baik buat sterling. boleh? Buy now. Buy now, pound sterling. Ajar baik. Boleh nih. TPSK-nya berapa? 40 ya. 40 dan kita satu banding. Nah ini untuk counseling berapa seperti ini. Sip, Stop loss 40 pip. yang 40 pip, TP 40 pip, stop loss di 1 poin 37.000, TP-nya di 37.800. Kita ambil pip aja. Rematch. Sip. Signal udah kita kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Mulai yuk. Takutnya ada yang bingung. Nanti kita lanjutin malah jadi apa? Buyar. Ngebul gitu kan. Ngebul. Ya gitu. Motor masih turun mesin dipaksa. Betul. Jadi nanti kita bertahap aja untuk belajarnya, dan Bapak Ibu boleh request juga ya mau belajar apa, nanti kita bisa diskusikan. Jadi nggak diem baik gitu kan. Diem baik. Jadi dari tadi belum ada yang Sayang banget ilmunya kan kita ilmu di sini gratis, edukasi gratis. Itu boleh. Di luar sana banyak yang berbayar. Jangan sampai malu-malu lah gitu istilahnya. Jadi kebanyakan yang mencari korban itu malu sama istilah kalau mau bertanya Nggak apa-apa. Itu malah kita bisa jadi diskusi kan sama beberapa. tuh. Egypt. Euro JPY. Oh ini belum, kita tunggu dulu. Kalau Egypt kita tunggu dulu berikut trend line atasnya.
Ini membentuk pola falling wedge. Pola falling wedge. Dimana semakin ke bawah ini semakin mengerucut. Jadi yang artinya semakin ke bawah ini tren turunnya semakin melemah. Dan konfirmasinya dia untuk reversal kembalikan arah dia harus prefer dulu si yang atasnya tren yang atasnya. Baru kita bisa follow untuk buy ini di EuroJPY. Dorongan bayarnya di pound sterling lumayan kuat. Wih, kenceng ya? Kenceng itu. Ini GJ kan tuh kan? Apa ini GJ sama GU sejalan ya? GJ sama GU sejalan tuh nanti kayak gitu. Wah ini GJ. Tapi kayaknya kita nggak akan kasih signal banyak-banyak. Oh iya betul. Boleh satu aja dulu soalnya tadi. Oh ini euronya kan? Euro. Kita lihat ke reaksi tahunnya masih dia stagnan di 18 Kenapa? Karena di sini tadi sistem produk jadi dulu sih ya. Nah ini kita bisa lihat ya. Di sini ada base formation di sini. Ini kan. Jadi banyak di mana masih bolak-balik harga. Nah ini dia bikin base. Itu bisa jadi ketahanan juga. Itu bisa jadi ketahanan betul sekali berganti. Kayak gitu. Oke, analisa udah, signal udah, pembahasan materinya udah, dan nggak ada yang ditanyakan juga sebenarnya kalau ini mungkin bakal kita akhiri sampai di sini aja untuk webinar malam ini. Betul. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat, ya profitnya juga bisa, OP bisa profit Amin, juga, ya bisa TP juga. Semoga Bapak Ibu yang ada di luar sana bisa sehat selalu dan konsisten profit maupun WD-nya juga. Betul sekali, dan udah kita malam ini 1 jam lebih kita udah menemani webinar malam ini. Dan sekali lagi sharing thanks sekali buat Bapak Ibu yang udah ikut edukasi webinar malam ini. Sudah menyempatkan waktunya. Betul sekali. Kami sangat menghargai Antisipasinya, antisipasi lagi. Antusiasnya. Sorry. Udah malam gitu kan. Terima kasih Mas. Amin ya Allah. Amin. Sama-sama juga buat Pak Ali dan Pak Jimmy. Semoga bermanfaat. Oh, Pak Ali katanya mau kesini nih, boleh ya Pak? Oh, Pak Ali merapat kita. Kopi santai lah di sini Pak Ali. Sekali sama semuanya, Pak Jimmy juga, semuanya, Pak Adrian, Pak Afid, Pak Dedi, Pak Hendra, kita sangat semuanya welcome sekali, betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar malam ini. Saya Widiansyah Muhammad Kafi. Saya dan di FX. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sama-sama, Bu Ella. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Goodbye everybody.